Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang soleh-soleha, baiklah hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada awal dakwahnya menyebarkan agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya secara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan sirriyah. Hal ini merupakan strategi dakwah karena pengikut beliau masih sedikit dan belum kuat. Di sisi lain, ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy masih kuat. Status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab masih dikuasai mereka. Banyak pengabdi Ka'bah, penyembah berhala, dan patung-patung yang dianggap suci oleh mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah ini dengan cara pendekatan personal, sebab hal itu memiliki keterkaitan batin dan interaksi emosional antara yang mengajak dan yang diajak. Pendekatan ini menggabungkan ikhtiar atau usaha dan tawakal atau berserah diri. Jadi, Rasulullah melakukan dakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Beliau melaksanakan dakwah ini selama 3 tahun. Awalnya, Nabi memperkenalkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harits bin Syarahil, budak beliau, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat beliau. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah mengajak masyarakat Arab masuk Islam. Karakter Abu Bakar terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disenangi, dan berbudi baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjungi dan tidak asing dengan kepribadian Abu Bakar, kecerdasan, kesuksesan berbisnis, dan pergaulannya yang luas. Melalui dakwah Abu Bakar, beberapa sahabat pun masuk Islam, yaitu 1. Utsman bin Affan al-Umawi, 2. Az-Zubair bin al-Awam al-Asadi, 3. Abdurrahman bin Auf, 4. Sa'ad bin Abi Waqqas az-Zuhriyan, 5. Talhah bin Ubaidillah at-Timi. Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah al-Habsyi, Abu Ubaidah Amir bin al-Zarrah yang berasal dari suku Bani al-Harits bin Fir, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam atau keduanya berasal dari suku Makhzum, Utsman bin Maz'un dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah, Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf, Sa'id bin Zaid al-Adawi dan istrinya, Fatimah binti Al-Khattab al-Adawiyah, saudara perempuan dari Umar bin Al-Khattab, Khabab bin Al-Arts, Abdullah bin Mas'ud al-Hazali, serta banyak lagi yang lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Selain diuji oleh faktor eksternal, keimanan mereka diuji oleh faktor internal, yaitu ajaran-ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia, seperti peristiwa Isra Miraj, peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam 1 hari, peristiwa yang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu.
di mana kondisi fasilitas transportasi masih menggunakan unta atau kuda. Belum tersedia alat transportasi modern seperti pesawat terbang. Abu Bakar adalah sahabat pertama yang mempercayai peristiwa tersebut, sehingga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Beliau mempercayai apapun yang diucapkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun beritanya sudah terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Hanya mereka belum mempermasalahkannya karena Rasulullah belum menentang agama dan Tuhan mereka, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat membangun jamaah mukminin berdasarkan uhuwah atau persaudaraan dan ta'awun atau solidaritas. Dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi berakhir tatkala turun wahyu surat Al-Hijr ayat 95 yang memerintahkan Rasul untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, untuk menentang kebatilan kaum Quraisy serta menghancurkan berhala-berhala mereka.